Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Geng motor bersenjata tajam menyerang warga Bandar Lampung. Seorang remaja terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. A1 nih, A1. Nah, dapat bajunya. Seorang pria lansia di Pringsewu ditangkap karena mencuri motor di pasar. Angin puting beliung merusak permukiman di Menggala Selatan, Tulang Bawang. Dua 12 penjahat jalanan ditangkap polisi Polres Lampung Timur selama bulan Desember. Seorang di antaranya adalah wanita dan satu tersangka bernama Yono ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki Alkazar pada Selasa siang mengatakan belasan penjahat tersebut ditangkap karena kasus pembegalan motor, pencurian motor, pembobolan rumah kosong, hingga kasus narkoba. Dari para tersangka, polisi menyita 6 motor, 1 sepeda, senjata api, dan senapan angin, serta belasan gram sabu-sabu. Pemberantasan penjahat jalanan ini bagian dari upaya meningkatkan keamanan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada arus mudik akhir tahun ini, sejumlah titik rawan kriminalitas di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Pantai Timur atau Jalin Pantim di Lampung Timur diawasi ketat polisi. Jadi untuk giat pengamanan selama Natal dan Tahun Baru ini, kami sudah meletakkan terowongan-terowongan di jalur lintasan dan menyiapkan beberapa pos PAM untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang terjadi. Jalan Sumatera Lintas Pantai Timur adalah salah satu jalur mudik di Lampung. Jalan ini terhubung langsung dari Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan ke Jalan Sumatera Lintas Timur melalui Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Posko pengamanan mudik di jalur mudik Natal dan Tahun Baru di Lampung mulai didirikan. Di antaranya di Kabupaten Mesuji. Selasa siang, polisi Satuan Lalu Lintas Mesuji mendirikan 5 posko mudik yang ditempatkan di Jalan Sumatera Lintas Timur dan Jalan Tol. Tiga posko di Jalan Sumatera Lintas Timur ditempatkan di Simpang Asahan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat, depan Polsek Simpang Pematang dan pintu keluar gerbang tol Simpang Pematang. 2 posko lainnya di tempat peristirahatan Jalan Tol kilometer 234, Kecamatan Uwai Serdang, dan perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan. Baik, jadi kami dari Polres Mesuji kemarin sudah melaksanakan dari tahapan rapat koordinasi lintas sektoral yang mana kita bersepakat untuk sama-sama mengamankan peringatan ataupun perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan di situ juga kita sudah menetapkan kita akan membangun pos pelayanan maupun pos pengamanan sejumlah. Selama arus mudik Natal dan Tahun Baru mendatang, polisi Mesuji akan melakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Mobil truk dari arah Sumatera Selatan menuju Pelabuhan Bakauheni dialihkan lewat jalan lintas Sumatera dan kendaraan pemudik atau mobil pribadi melewati jalan tol. Para pemudik diimbau memanfaatkan posko polisi untuk beristirahat serta mendapatkan informasi arus lalu lintas. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.
Harga sejumlah bumbu dapur kembali naik, seperti terpantau di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Selasa pagi. Harga bumbu dapur yang naik drastis adalah cabai rawit dan bawang merah. Harga cabai rawit naik Rp15.000 per kilogram dibanding 2 hari lalu. Cabai rawit kini Rp60.000 per kilogram. Harga cabai merah tidak naik, masih Rp32.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit karena pasokan dari agen menurun yang diperkirakan dampak cuaca ekstrim serta tingginya permintaan. Satu sekarang berapa? Kalau cabai merah 30, rawit gunung 60, jengki 45 per kilo. Berarti yang mengalami kenaikan paling tinggi itu cabai rawit? Ya, cabai rawit. Harga normalnya biasanya berapa? 50, 45 biasanya Pak. Sekarang 60 per kilo. 60. Itu naik. Harga bawang merah di Bandar Lampung naik Rp4.000 per kilogram. Bawang merah kini dijual Rp34.000 per kilogram, padahal sehari sebelumnya masih Rp32.000 per kilogram. Standarnya 34, ada yang 32. Harga bawang naik terus, Mas. Itu kalau sebelum kenaikan itu berapa harganya? Sebelum kenaikan kita jual harga 28. 28. Minggu-minggu ini kita jual harga 32 untuk bawang merah. Bawang putih untuk biasanya harga 20, sekarang harga 24, naik 4.000 per kilo. Kenaikan harga cabai dan bawang merah belum mempengaruhi omset pedagang. Para pedagang memperkirakan harga bumbu dapur itu akan terus naik hingga awal tahun 2023 mendatang. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani padi di Desa Sukabanjar, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat, sedang dilanda kesusahan. Usai musim panen, mereka kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Mereka tak membeli pupuk non-subsidi karena harganya tidak terjangkau. Petani masih belum mendapat kepastian stok pupuk dari para agen maupun pemerintah. Sebelumnya, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi untuk menambal kekurangan meski harganya sangat tinggi. Pupuk urea bersubsidi per saknya kini mencapai Rp112.500, sedangkan jenis NPK Rp115.000 per sak. Sementara harga pupuk urea non-subsidi harganya mencapai Rp560.000 per sak. Pupuk NPK Mutiara non-subsidi harganya tembus Rp900.000 per sak. Lalu harga pupuk Ponska kemasan 25 kg naik jadi Rp260.000 per sak dari sebelumnya Rp170.000 per sak. Yang subsidi mudah nggak didapat? agak sulit. Kenapa? Ya tempatnya jarak jauh. Jauh ya? Ya. Dalam setahun bisa dapat berapa karung pupuk subsidinya? Sekitar mainan 4 sama 5 karung. 5 karung? Iya, 5 karung lah. Itu udah mencukupi belum untuk luas lahan 1 hektar kita? Belum. 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 Nah, jadi solusinya seperti apa, Pak De? Kalau ya, dibantulah sama pupuk entah apa, pupuk apa. pupuk non subsidi? Iya, non subsidi. Terus ke Banjar ini sangat susah. Masalahnya airnya dari pegunungan, jadi menunggu musim hujan. Kalau kita mau menyedot dari danau, kalau nggak mungkin lah. Biayanya, terus akan tetapi kan tidak mungkin akan ini terrealisasi kan, karena jangkauan jauh terus tebing kan, sehingga kita hanya menunggu air hujan. Kondisi itu memaksa para petani mengeluarkan uang lebih banyak untuk pembelian pupuk dan obat-obatan yang harganya terus naik. Selain masalah pupuk, petani Desa Sukabanjar, Lampung Barat juga dihantui gagal panen akibat kekurangan air. Para petani mendesak pemerintah segera menurunkan harga pupuk dan membantu mengadakan ketersediaan air dengan membangun irigasi di Desa Sukabanjar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.